Allah berkata kepada kita melalui ayat ini, waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini kata Allah. Dan didatangkan pada hari itu Jahannam. Dari 4 terjemahan, hanya Buya Hamka saja yang menerjemahkan kata ji'a dengan didatangkan, lalu kemudian kata yauma izin pada hari itu. Adapun 3 ulama lainnya itu menerjemahkan terlebih dahulu kata yauma izin, dan di hari itu, dan pada hari itu. Kalau Bu Hamka, dan didatangkan pada hari itu. Bu Hamka sesuai dengan urutan kata di dalam ayat ini. Terjemahan Bu Hamka sesuai dengan urutan kata di dalam ayat ini. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata yatazakkar diartikan ingat. Diterjemahkan ingat oleh semua ulama Nusantara yang terjemahannya tadi dibacakan. Dan huruf waw pada kata wa anna lahu dzikra itu disebut waw haliyah. Waw yang menjelaskan tentang keadaan. Maka diterjemahkannya, Tuan Ahasan menerjemahkannya padahal. Padahal itu, kata padahal itu menunjukkan hal itu tadi, haliyah, waw haliyah. Dan juga diterjemahkan dengan tetapi. Ini menunjukkan keadaan yang terbalik. Al-insan di sini adalah al-insan yang disebut pada ayat yang ke-15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Di situ disebutkan al-insan, manusia yang salah paham terhadap Allah. Dia berjumpa dengan nikmat Allah tetapi tidak pernah berjumpa dengan Allah di balik nikmat itu. Al-insan yang begitu menyesal. Dan saat Jahannam didatangkan, dia ingat semua kesalahan-kesalahannya. Adalah al-insan yang disebut pada ayat 23, yauma idzin yatazakkarul insan. Jadi yang paling disesali oleh manusia pada hari kiamat, pada hari Jahannam didatangkan dan langsung masuk dalam ingatan mereka adalah kelalaian mereka terhadap Al-Quran, terhadap peringatan-peringatan Al-Quran. Buya Mahmud Yunus tadi menyebutkan peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang paling menyesal nanti di hari kiamat ini orang yang malas baca Quran, orang yang malas tadabbur, orang yang malas memahami Al-Quran, orang yang tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran,
orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itulah yang paling diingat di hari kiamat nanti. Jahanam itu sudah ada. Jahanam itu sudah ada. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Hanya saja belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti itu akan didatangkan. Nanti akan didatangkan. Tetapi orang mukmin yang hari ini mentadaburi Al-Quran, yang hari ini tidak pernah mengabaikan satu ayat pun dari Al-Quran, yang tidak pernah mengabaikan satu pun peringatan di dalam Al-Quran, dia akan selalu melihat jahanam, sehingga apa-apa yang diperingatkan itu, perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Karena jahanam itu sudah ada. Bahkan ayat ini, ayat 23 dari surah Al-Fajr ini, ketika disebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam, maka seorang mukmin hatinya akan bergetar, ternyata jahanam itu ada. Ternyata jahanam itu ada, sudah ada. Maka orang yang hari ini tidak pernah menganggap jahanam itu ada, balasan dari Allah itu ada, ketika jahanam nanti dihadirkan, mereka akan ingat seluruh kesalahan hidupnya selama di dunia. Setiap jengkal waktu yang pernah dihabiskan di dunia itu akan diingatnya, dan ternyata penuh dengan kekosongan. Tidak ada di dalam itu yang berisi ayat. Tidak ada di dalam itu yang berisi mengerjakan peringatan-peringatan. Mengambil ibrah dari peringatan-peringatan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibarat Bani Israel dahulu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khudzu ma atainakum biquwwah. Kata Allah, amalkan ini dengan sungguh-sungguh. Amalkan kitab yang telah kami berikan kepadamu dengan sungguh-sungguh. Ini Bani Israel, ini ngeyel. Apa yang terjadi? Mereka itu baru kemudian akan mengatakan, iya, kami akan mengamalkan isi kitab ini dengan sungguh-sungguh. Setelah apa? Setelah gunung Sinai diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kepala mereka. Gunung diangkat di atas kepala mereka dan siap akan menimpa mereka. Lalu saat itulah mereka mengatakan, kami akan mengerjakan dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan kepada kami. Takut. Tetapi ketika gunung itu sudah tidak lagi atas kepala mereka, pikiran mereka salah paham lagi. Pikiran mereka salah paham lagi. Nanti orang-orang yang seperti itu, ketika dihadirkan jahanam, tidak akan pernah salah lagi pikirannya, tidak akan pernah berubah lagi pikirannya. Ingin jadi manusia benar pokoknya saat itu. Mereka meminta dikembalikan ke dunia, tetapi tidak akan pernah dikembalikan lagi. Karena kata Allah, kalau sekiranya mereka dikembalikan ke dunia lagi, maka mereka akan kufur lagi seperti semula. Mereka tidak akan pernah dikembalikan lagi kepada dunia. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya menjadi pengingat kita hari ini tentang adanya jahanam. Menjadi pengingat bahwa sebenarnya ketika kita sedang mengerjakan perintah Allah, maka surga sudah ada di pelupuk mata kita. Dan ketika kita terperosok ke dalam perbuatan maksiat, maka sebenarnya jahanam sudah menunggu kita. Dan dia akan datang sekiranya kita meninggalkan dunia ini sebelum bertaubat dari dosa-dosa itu. Wallahu a'lam.